Hal berikutnya, semuanya menjadi lebih mudah. Setelah Dewa Iblis Ajiatian terbunuh, krisis di dunia pedang dan sihir benar-benar terselesaikan. Setelah melihat kekuatan Wang Xian, Liu Lan dan Wu Wangtian mengundang Wang Xian ke domain mereka. Wang Xian tidak menolak. Segera setelah itu, pesta perayaan akbar diadakan di alam semesta di tanah terlarang dan tanah terlarang dengan air yang mengalir. Rayakan pemusnahan Dewa Iblis Ajiatian mereka. Merayakan balas dendam mereka. Dan ketika mereka pergi, seluruh pedang dan alam semesta sihir juga tahu bahwa penguasa keberuntungan Tianyuan dari alam semesta mereka, bersama dengan istana naga Raja Naga dari alam semesta Jiuyuan, membunuh keberuntungan Tianyuan. Musuh yang telah menginvasi alam semesta mereka untuk waktu yang lama. Begitu berita ini keluar, itu menyebabkan kejutan yang tak terhitung jumlahnya. Dua penguasa keberuntungan Tianyuan kita benar-benar membunuh keberuntungan Tianyuan. Dewa Iblis yang menakutkan, atau apakah Anda bergandengan tangan dengan orang dewasa dari alam semesta lain? Siapa Tuan itu, bukankah ini terlalu menakutkan? Tanda tanya. Dewasa di alam semesta itu adalah putra Wang abadi di tanah terlarang Dragon Song. Tubuhnya adalah kekuatan super dari alam semesta lain, dan ini hanya avatarnya. Kecepatan Raja Peri itu sangat menakutkan sehingga dia berubah menjadi avatar dari keberuntungan Tianyuan yang kuat. Kamu tidak tahu. Raja Peri itu langsung berubah menjadi naga yang menakutkan, ukuran 1.000.000 kilometer sebanding dengan itu dari beberapa kerajaan sihir di alam semesta kita. Dunia terbalik dengan lambaian tangan. Pertempuran itu terlalu menakutkan, bahkan tidak bisa mendekat. Kali ini, dua orang dewasa kita telah melenyapkan musuh terkuat di dunia pedang dan sihir kita. Di masa depan, setelah kedatangan pedang dan alam semesta sihir kita akan kehilangan musuh yang kuat. Ini untuk pedang kita dan alam semesta ajaib. Ini semua adalah hal yang beruntung, alam semesta sihir akan mati di tangan Dewa Iblis. Terima kasih atas bantuan Tuan Wang Xian kali ini. Di dunia pedang dan sihir, murid kuat yang tak terhitung jumlahnya berdiskusi. Pertempuran Dewa Iblis tingkat keberuntungan Mi Tianyuan dikirim ke setiap sudut dunia pedang dan sihir. Dan legenda Wang Xian telah menyebar ke setiap sudut. Dalam upacara perayaan ini, seluruh area terlarang Longyin ditambahkan ke area terlarang air mengalir. Kali ini adalah kesempatan besar bagi tanah terlarang naga. Leluhur dan pendiri tanah terlarang naga Yin juga sangat bersemangat. Meski konon area terlarang yang dibuatnya sendiri telah dibubarkan. Namun, setelah mereka bergabung dengan tanah terlarang air mengalir, mereka memiliki sumber daya yang lebih banyak dan lebih besar. Long Yinhao telah diasuh oleh Liu Lan Tianyuan, dan dia secara alami akan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di tanah terlarang air mengalir di masa depan. Hampir 100% hal untuk menembus ke puncak dominasi. Adapun Long Yinyin, apalagi. Dapat dikatakan bahwa dengan latar belakang Wang Xian, sangat mungkin bagi Long Yinhao untuk menjadi penguasa tanah terlarang air mengalir di masa depan. Karena Liu Lan, mereka lebih memperhatikan kenyamanan seluruh pedang dan dunia sihir mereka. Fokusnya adalah pada makhluk dari seluruh dunia pedang dan sihir. Tanah terlarang air mengalir tidak lebih dari kekuatan yang dia buat dengan santai untuk menumbuhkan yang kuat. Jika karena hubungan Long Yinhao dan Long Yinyin, dia bisa mendapatkan bantuan dari dua peramal Tianyuan, mengapa tidak melakukannya? Jadi selama upacara, Liu Lan tidak menyembunyikan apapun, dan langsung memberi Long Yinhao dan Saintes Liu Yue banyak harta dan hak. Adapun Long Yinyin, tentu saja, semua murid yang kuat di dunia pedang dan sihir tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan untuk murid orang kuat di tanah terlarang Wujiao dan tanah suci lainnya serta halaman suci, banyak orang kuat mengirimkan banyak hadiah berharga selama perayaan ini. Semua jenis harta tingkat harta bawaan, semua jenis sumber daya yang besar, tidak terhitung jumlahnya. Melihat tawaran Liu Lan dan Wu Wangtian, Wang Xian tidak terlalu peduli dengan mereka. Dia langsung memberi Liu Lan dan Wu Wangtian botol harta karun luar angkasa di area terlarang di luar angkasa. Yang kuat di ruang terlarang masih sangat penting bagi dunia pedang dan sihir. Dia bukan orang yang tidak simpatik. Di masa depan, selama dia tidak jatuh, Long Yinhao dan Long Yinyin tidak akan mendapat masalah. Liu Lan dan yang lainnya tidak akan membiarkan Long Yinhao dan Long Yinyin memiliki masalah. Nyatanya, setelah pembangkit tenaga listrik di ruang terlarang dilepaskan, mereka sangat berterima kasih kepada Wang Xian setelah sisa hidup mereka. Lagi pula, para ahli dan murid di ruang terlarang mereka menyinggung makhluk tingkat peramal Tianyuan, dan pihak lain belum memusnahkan mereka semua, yang sudah baik bagi mereka. Itu bukanlah sesuatu yang mereka dapat menyimpan dendam tentang keberadaan keberuntungan Tianyuan. Oleh karena itu, ruang terlarang sama sekali tidak menyalahkan Wang Xian,
melainkan menyalahkan sekelompok makhluk tak bernyawa yang memprovokasi Wang Xian. Setelah mengetahui bahwa Wang Xian memiliki tiruan dari atribut luar angkasa, dia mengirim sejumlah besar harta yang terkait dengan atribut luar angkasa untuk dimaafkan. Dan sumber daya ini cukup untuk mengangkat tubuh naga hampa Wang Xian ke puncak dominasi alam semesta. Adapun untuk menembus keberuntungan Tian Yuan, itu tergantung pada keberuntungan baik. Seiring berjalannya waktu hari demi hari, Wang Xian mengikuti Long Yinyin untuk berkeliling gunung dan sungai di dunia pedang dan sihir. Sambil latihan, sambil main. Kadang-kadang, saya akan kembali ke istana naga alam semesta Jiuyuan. Ratusan juta tahun berlalu dengan cepat. Pada hari ini, itu terletak di langit di atas area terlarang air yang mengalir. Kekuatan besar melonjak ke langit. Kolom energi yang menakutkan naik dari langit. Ada lusinan kolom energi, dan setiap kolom energi memancarkan energi yang sangat dahsyat. Horor, luasnya, tampaknya membuka dunia. Semua jenis suara menderu datang dari seluruh langit. Ho ho ho, ho ho ho, bos, aku menerobos, aku menerobos. Segera setelah itu, suara yang sangat bersemangat terdengar, menyebar jauh dan jauh. Sarang tanah terlarang air mengalir tidak jauh dari tanah terlarang Wuwang dan kota Tianyuan. Namun luas sarang di tanah terlarang air mengalir ini masih sangat luas. Tapi kekuatan ini, suara ini, menyebar ke kota Tianyuan dan tanah terlarang Wulu. Kolom energi yang menakutkan dapat dilihat di tempat yang sangat jauh. Wajah semua orang penuh kejutan. Ini, Lin Yu itu telah menerobos. Ketika kekuatan ini melonjak ke langit, Liulan Wuwangtian dan yang lainnya segera merasakannya, dan segera terbang ke arah ini. Wajah mereka penuh dengan ekspresi terkejut. Tunggangan Raja Naga menerobos. Raja Naga, ada keberadaan tingkat penciptaan Tianyuan ekstra, perubahan di alam semesta 9 asal. Hah, Lin Niu telah menerobos. Pada saat yang sama, itu terletak di area terlarang dari air yang mengalir. Wang Xian, Long Yin, Long Yin Hao, dan Scientist of Flowing Moon berada di suatu tempat di area terlarang Flowing Water. Wang Xian melihat kekuatan menakutkan datang dari kanan. Mendengar suara Lin Niu, senyum muncul di wajahnya. Ketika Lin Niu hendak menerobos, dia sudah memberitahu Wang Xian sebelumnya. Wang Xian belum pergi dari sini baru-baru ini, dan telah menunggu di sini. Kakak Lin Niu telah membuat terobosan. Long Yin Hao bertanya dengan sedikit bersemangat saat matanya berbinar saat melihat kekuatan yang sangat besar. Lin Niu adalah tunggangan saudara iparnya. Terobosan Lin Yu dapat sangat meningkatkan kekuatan Wang Xian. Semakin kuat Wang Xian, semakin kuat dukungannya. Sekarang di dunia pedang dan sihir, putra dan putri suci mana yang tidak sopan padanya. Belum lagi putra suci dan putri suci, bahkan pembangkit tenaga listrik yang memerintah puncak semuanya sopan kepadanya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah generasi kedua kaya terkuat di dunia pedang dan sihir. Pergi, ayo pergi. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum, melambaikan tangannya, dan memimpin mereka terbang menuju posisi Lin Yu. Gunung Raja Naga itu telah menembus keberadaan alam penciptaan Tianyuan. Hei, sungguh mengejutkan, tunggangan Raja Naga telah mencapai tingkat yang mengerikan. Aku tidak menyangka itu di seumur hidup saya akan sangat mengejutkan bisa melihat terobosan penciptaan Tianyuan, kekuatan ini terlalu menakutkan. Ayo pergi, Tuan Raja Naga dan Long Yinyin dari zona air terlarang kita menjalin hubungan pasangan. Mereka sangat dekat dengan zona air terlarang kita. Ayo pergi untuk memberi selamat dan beribadah. Di zona air terlarang, semua murid yang kuat bergegas dengan segera, dengan senyum di wajah mereka. Dengan kagum dan hormat. Tianyuan membuat keberuntungan. Hanya ada 2 tingkat keberadaan ini di seluruh alam semesta. Dan mereka semua lahir di malapetaka terakhir. Setelah Calamity of Calamity berakhir, tidak ada pembangkit tenaga listrik penciptaan Tianyuan ketiga yang lahir di seluruh alam semesta mereka. Bisa dibayangkan betapa sulitnya melahirkan eksistensi yang diciptakan oleh Tianyuan. Ketika Wang Xianfei lewat, Liu Lan sudah tiba. Hari-hari tanpa harapan juga bergegas menuju sisi ini dengan cepat. Lokasi sentral, Lin Niu Discourse di sana. Pusat dari semua energi. Pada saat ini, sisik di sekujur tubuhnya menunjukkan abu. Ada simbol di atasnya. Pada bodi aslinya, terdapat sayap ekstra. Sepasang sayap ini agak mirip dengan sayap Dewa Iblis Agatian, dan terlihat sangat mendominasi. Dan murid Lin Niu, pada saat ini, tiba-tiba muncul murid yang berat. Di antara para murid, tampaknya ada murid yang tak terhitung jumlahnya, dalam dan menakutkan. Selamat, terobosan.
Suilan memandang Xiang Liniu dan memberi selamat dengan senyum di wajahnya. Terima kasih. Lin Niu mengangguk dengan gembira, memandang Wang Xian di samping, dan segera terbang dengan penuh semangat bos. Saya akan menerobos, dan saya akan menjadi tunggangan bos di masa depan. Keagungan mutlak, dia berkata. Dengan ekspresi bangga di wajahnya. Bagus. Wang Xian tersenyum. Lin Niu masih sangat berterima kasih. Tanpa dia kali ini, mustahil bagi Lin Niu untuk menerobos. Selamat untuk saudara Wang Xian, dan selamat untuk saudara Lin Niu. Terobos kekayaan Tian Yuan, dan kamu akan memiliki umur yang tak terbatas mulai sekarang. Wang Tian terbang saat ini, juga memberi selamat dengan senyuman. Selamat, Tuan Lin Niu atas terobosan Anda. Selamat, Tuan Lin Niu atas terobosan Anda. Dikelilingi oleh sejumlah besar murid yang kuat dari tanah terbang air terlarang, mereka membungkuk dengan hormat. Mereka yang kuat di tingkat penciptaan Tian Yuan layak mendapatkan hadiah luar biasa ini. Hahaha, sama-sama, sama-sama. Lin Niu tertawa, dan dengan lambaian tangannya, semua orang berdiri. Lin Niu, sejak kamu membuat terobosan dalam dunia pedang dan sihir, kamu telah berkhotbah selama 100.000 tahun hari ini, dan semua murid pedang dan pusat kekuatan alam semesta sihir dapat datang dan mendengarkan. Wang Xian memberi tahu Lin Niu sambil tersenyum. Tidak masalah, bos. Lin Niu segera mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, atas nama para murid pedang dan alam semesta sihir, kami ingin berterima kasih kepada saudara Lin Niu dan saudara Wang Xian. Wang Tian segera menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian Lin Niu dan berterima kasih kepada mereka. Keberuntungan Tian Yuan diberitakan, ini adalah berkah besar bagi murid-murid yang kuat dari dunia pedang dan sihir. Sangat sulit untuk menembus penciptaan Tian Yuan. Wang Tian diciptakan oleh Tian Yuan, tetapi pemahamannya tentang kultivasi sama sekali berbeda dengan pemahaman Liu Lan tentang kultivasi. Secara khusus, hanya ada satu jalur penciptaan Tian Yuan, dan tidak dapat ditiru. Jika atribut air memiliki nasib baik Tian Yuan, maka atribut lain tidak akan memilikinya. Setiap ciptaan Tian Yuan memiliki pemahaman yang berbeda tentang terobosan dan kultivasi. Kekuatan keberuntungan yang mereka miliki berbeda. Khotbah Lin Niu, sampai batas tertentu, berguna bagi Liu Lan dan langit tanpa harapan. Lagi pula, mereka semua kuat di dunia yang sama. Budidaya juga membutuhkan verifikasi timbal balik. Sama-sama, Lin Niu dapat dianggap sebagai makhluk dari dunia pedang dan sihir. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia beruntung bisa memulihkan Lin Niu. Setelah 1000 tahun, aku, Lin Niu, akan berkhotbah selama 100.000 tahun untuk mengembalikan pedang dan alam semesta sihir. Semua makhluk hidup bisa datang dan mendengarkan khotbah, kata Lin Niu keras. Terima kasih, Tuan Lin Niu. Terima kasih, Tuan Lin Niu. Semua murid yang kuat di posisi sekitarnya menanggapi dengan keras dengan semangat. Tian Yuan telah berkhotbah selama 100.000 tahun, ini adalah kesempatan yang bagus. Liu Lan dan Wang Tian, dua makhluk surgawi, hanya berkhotbah 4 kali dalam 20 miliar tahun terakhir. Setiap saat, untuk semua makhluk hidup, itu adalah pesta. Ini semua kesempatan. Banyak orang kuat telah membuat terobosan karena ini. Keberuntungan Tian Yuan dengan atribut baru diberitakan kepada mereka, ini adalah kesempatan bagi banyak murid yang kuat. Wang Xian tersenyum di samping. Hehe, Raja Naga, senior Wang Tian, ayo pergi, duduklah bersamaku dan minum anggur yang enak. Baru-baru ini aku banyak menyeduh. Liu Lan mengundang sambil tersenyum. Wang Xian dan yang lainnya tersenyum dan mengangguk. Di waktu berikutnya, berita tentang terobosan Lin Niu menyebar ke seluruh dunia pedang dan sihir. Dan hal-hal yang diberitakan menyebar ke seluruh alam semesta. Murid kuat yang tak terhitung jumlahnya datang. Karena perintah dari tanah terlarang tanpa kesombongan dan tanah terlarang air mengalir, dua kekayaan besar surga ditekankan lagi. Sekarang tidak ada kekuatan yang berani berbicara dan membunuh. Jadi ini juga menciptakan peristiwa besar di dunia pedang dan sihir. Tren yang berkembang, Lin Niu berkhotbah, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya datang. Wang Xian juga menonton dari samping. Dia berencana untuk kembali ke Jiuyuan Universe dan Starry Universe setelah Lin Niu berkhotbah, dan membawa Lin Niu bersamanya. Apakah boleh mencari sumber daya atau hal lain, saatnya bagi Wang Xian untuk kembali dan melihat-lihat. Saat itu, dia akan membiarkan tubuh Void Dragon terus berlatih di sini. 100.000 tahun berlalu dengan cepat, Lin Niu sedang berkhotbah, dan Wang Xian serta yang lainnya juga mendengarkan dari samping. Bagi Wang Xian dan yang lainnya, ini juga memiliki banyak efek dalam kultivasi. Bagi mereka yang berlevel rendah,
ini bahkan lebih mencerahkan. Beberapa di bawah tingkat yang mulia alam semesta bahkan mendengarkan khotbah Lin Yu dan menerobos di tempat. Dengan keberuntungan dan sumber daya yang cukup, satu khotbah dapat mengangkat mereka 2 atau 3 tingkat. Lagi pula, Lin Yu telah mengabar selama 100.000 tahun. Untuk tingkat rendah, 100.000 tahun sudah merupakan waktu yang sangat lama. Dulu, Liu Lan dan Hopeless Sky tidak berkhotbah terlalu lama. Liu Lan dan Wu Wangtian juga terluka parah dalam pertarungan dengan Dewa Iblis Ajiatian selama pengukuran bencana terakhir. Apalagi saat Liu Lan tidak menerobos di awal. Wu Wangtian bertarung sendirian melawan Ajiatian Demon God, dan menderita luka serius. Tian Yuan Hao Hua terluka parah, dan tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Mereka baru saja pulih dari luka-luka mereka dan tertidur lelap selama puluhan miliar tahun. Muncul sesekali di tengah. Selain itu, khotbah Lin Yu akan memobilisasi energi langit dan bumi di posisi sekitarnya, energinya melimpah seperti beberapa gua, dan banyak murid yang kuat telah meningkat pesat. Saudara Wang Xian, apakah Anda akan kembali? Mengapa Anda tidak membawa kami ke sana juga? 2 tahun setelah Lin Yu selesai berkhotbah, Long Yinhao bertanya kepada Wang Xian sambil tersenyum. Hehe, jika kamu memasuki alam semesta lain, kamu akan ditekan oleh alam semesta, dan aku masih memiliki beberapa hal untuk ditangani di masa lalu, jadi datanglah ke sini saat malapetaka dimulai. Wang Xian menjawab sambil tersenyum padanya. Aku di alam semesta Jiu Yuan, masih ada 2 kekuatan bermusuhan yang perlu diselesaikan. Hah, kakak, apakah kamu masih memiliki kekuatan bermusuhan di Jiu Yuan Universe? Long Yinhao bertanya dengan wajah penuh keterkejutan. Hehe, ya, sebelum saya membuat terobosan, saya memprovokasi 2 ras yang kuat, dan mereka semua memiliki keberadaan Tianyuan Fortune. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Kakak memang kakak laki-laki. Ketika dia tidak memiliki kekuatan Tianyuan, dia berani melawan 2 kekuatan Tianyuan. Sekarang kamu memiliki terobosan dalam kekuatanmu, dan kamu memiliki kakak Lin Yu, kamu dapat dengan mudah berurusan dengan mereka di awal. Long Yinhao menyanjung jalan. Hehe, ini tidak sesederhana yang kamu katakan. Tapi satu hal, tidak akan ada masalah dalam hal keamanan. Aku akan menyimpan tubuh Void Dragon di sini dan berlatih di sini sepanjang waktu. Tubuh Void Dragon adalah juga sama dengan milikku. Wang Xian menjawab sambil tersenyum. Kalau begitu perhatikan keamanan saat kamu kembali. Long Yinyin menginstruksikan. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Wang Xian mengangguk. Kakak Wang Xian, kamu harus datang ketika Yin Hao dan aku menerobos ke puncak dominasi dan bersiap untuk menikah. The Scientist of Flowing Moon berkata sambil tersenyum. Tidak masalah. Wang Xian mengangguk. Wang Xian mengobrol dengan mereka sebentar. Bantu aku memberitahu senior Liu Lan dan Wu Wangtian, aku tidak akan mengucapkan selamat tinggal. Akhirnya, Wang Xian berkata kepada Saintes Liu Yue. Dia berasal dari tanah terlarang air mengalir, jadi akan lebih baik baginya untuk memberitahu. Meskipun dikatakan bahwa tubuh naga kosong Wang Xian masih ada di sini. Setelah selesai berbicara, dia membawa Lin Yu dan pergi. Setelah tiba di Jiu Yuan Universe nanti, Wang Xian hanya perlu memberi Lin Yu tanduk Giok Tianyuan, dan Lin Yu akan bisa menyingkirkan penindasan Jiu Yuan Universe. Bas. Namun, saat Wang Xian bergegas ke Jiu Yuan Universe bersama Lin Yu. Terletak di timur alam semesta Jiu Yuan, tempat ini bukan milik alam semesta Jiu Yuan, tetapi milik ruang kacau di sisi alam semesta Jiu Yuan. Di tempat yang sangat terpencil dan terpencil ini, sebuah pohon besar tumbuh dalam kekacauan ini. Pohon-pohonnya sangat rimbun, dengan cabang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap cabang berjarak ratusan juta kilometer. Setiap cabang seperti pegunungan besar, yang bisa disebut domain kota besar. Pohon besar dan luas ini mendukung ruang. Di ruang ini, ada energi tak terbatas. 9 atribut, ditambah atribut ruang, dan energi lainnya. Berbagai energi membuka ruang di mana makhluk lain bisa hidup. Sebanding dengan gua yang kuat. Ini benar-benar berkah bagi semesta 9 sumber kita. Tanpa diduga, saya benar-benar tidak ingin memindahkan pohon kekacauan untuk datang tidak jauh dari semesta 9 sumber kita. Ini benar-benar keberuntungan dari semesta 9 sumber kita. Namun meski sosok ini terlihat kecil, ia mengandung kekuatan dahsyat yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, satu-satunya yang bisa memasuki kekacauan adalah keberadaan keberuntungan Tianyuan. Kedelapan sosok itu berdiri di sana, dengan ekspresi berapi-api dan bersemangat di mata mereka. Pohon kekacauan, tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka apa artinya pohon semacam ini muncul di sekitar alam semesta.
Dalam kekacauan tanpa batas, selain kesunyian yang mematikan, ada juga banyak harta dan benda magis. Di antara mereka, pohon kekacauan adalah harta terbesar di seluruh kekacauan. Sayang sekali keberuntungan Tianyuan tidak dapat mengendalikan pohon kekacauan ini. Pohon kekacauan membuka sepotong ruang kacau, dan di dalam ruang ini, ada energi yang sangat besar. Sebanding dengan gua yang kuat. Selain itu, begitu pohon kekacauan muncul, berbagai harta kemungkinan akan muncul di sekitar pohon kekacauan. Pohon kekacauan juga dikenal sebagai pohon harta karun. Pohon kekacauan selalu bergerak. Tidak butuh waktu lama untuk pindah ke Jiuyuan Universe, dan mereka merasakannya. Dengan pohon kekacauan ini, selama masa malapetaka datang, jumlah ahli di alam semesta Jiuyuan kita dapat berlipat ganda. Di posisi tengah, ada seseorang yang penuh dengan bintang dan bintang, dengan seluruh tubuh. Berpakaian dalam warna hijau, kata wanita yang sangat mulia itu dengan ringan. Dia adalah keberuntungan Tianyuan dari klan Elf Kosmik 9 asal, Ratu Elf. Dan ada 7 sosok lain di sekelilingnya. Mereka semua mengambil bentuk manusia. Ada keluarga Phoenix, keluarga Angel, keluarga Sein, keluarga Demon, keluarga Hades, keluarga Xuanwu dan keluarga kerajaan. Ya, 8 di antaranya adalah ciptaan Tianyuan di alam semesta Jiuyuan. Di antara 12 ras puncak, ada total 8 ciptaan surgawi. Jika klan Shenlong masih di puncaknya, akan ada 9. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Selain itu, tidak ada yang mengira bahwa keluarga kerajaan terlemah memiliki keberadaan peramal Tianyuan. Sebaliknya, ras yang kuat seperti keluarga kerangka dan keluarga penyihir tidak memiliki kekayaan surgawi. Namun, 12 penyihir leluhur dari keluarga penyihir sudah cukup untuk melawan kekayaan Tianyuan. Ketika basis kultivasi mencapai keberuntungan Tianyuan, peningkatan kekuatan akan sangat lambat. Dan jika Anda ingin meningkatkan, selain memiliki banyak sumber daya, ada satu lagi, yaitu masuk ke dalam kekacauan. Temukan peluang dan harta karun dalam kekacauan. Namun dalam kekacauan, itu penuh bahaya. Urutan asal surgawi dari alam semesta Jiuyuan. Munculnya pohon kekacauan adalah peluang besar bagi alam semesta Jiuyuan. Ini juga merupakan kesempatan bagi mereka semua yang kuat di tingkat keberuntungan Tianyuan. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa mendapatkan harta karun yang kuat. Mata dari 8 peramal-peramal Tianyuan bersinar terang. Jika itu masalahnya, biarkan beberapa murid kuat kita dari Jiuyuan Universe datang. Pria tua dengan cangkang kura-kura di punggungnya berkata dengan senyum di wajahnya. Ya, saat ini, kita masih memiliki kursi untuk keberuntungan Tianyuan di alam semesta Jiuyuan, mari kita lihat apakah ada orang kuat yang bisa mengisinya. Seorang pria berpakaian hitam membawa kuas besar dan gulungan di belakang. Punggungnya pria parubaya itu mengangguk dan berkata, "Mari kita lihat waktu itu. Saya sudah lama tidak kembali ke alam semesta Jiuyuan. Saya tidak tahu apakah ada bibit yang bagus. Dan semuanya, panggil murid yang Anda kembangkan di tempat rahasia. Lebih dari 2 miliar tahun akan datang. Kali ini, kita akan melihat apakah kita dapat menembus alam semesta yang hampa." Dalam 2 bencana pertama, mereka memprovokasi kita berkali-kali dan membunuh banyak murid kita. Buat mereka terlihat baik. Seorang pria parubaya yang diselimuti api berkata dengan wajah serius. Yang lain mengangguk, mata mereka dipenuhi rasa dingin. Panggil 12 penyihir leluhur ke sini dan biarkan mereka mengatur susunan teleportasi jarak jauh. Ayo kembali ke alam semesta 9 asal untuk melihat-lihat. Kata sosok ilusi, terbang lurus ke arah alam semesta 9 asal. Patriark kita memiliki perintah untuk membiarkan kita semua kembali. Singkong Universe. Terletak di kehampaan, kota raksasa langit berbintang yang besar ditangguhkan di kota raksasa langit berbintang, ada murid yang kuat dari berbagai ras. Ras puncak dan tingkat tinggi di alam semesta Jiuyuan, kecuali kurangnya keluarga Phoenix dan keluarga malaikat. Ada murid yang kuat dari ras lain. Sejak pertempuran di depan kota raksasa langit berbintang, Wang Xianli telah mengalahkan 2 penguasa puncak dari keluarga Phoenix dan keluarga malaikat. Di seluruh alam semesta langit berbintang, tidak ada murid yang kuat dari 2 ras utama. Murid kuat Istana Naga juga akan berburu dan membunuh murid kuat dari 2 ras utama. Sekarang, klan Phoenix dan klan Malaikat telah sepenuhnya menyerah pada alam semesta berbintang. Pada hari ini, para murid yang kuat di kota raksasa langit berbintang dan alam semesta langit berbintang semuanya menerima pesanan. Mengembalikan pesanan. Ras puncak lainnya juga telah mengeluarkan perintah ini. Sepertinya semua ras puncak kita akan kembali. Apa yang terjadi?
Setelah pencarian kami, tidak banyak harta yang tersisa. Dan harta dan sumber daya di tempat lain pada dasarnya telah dikonsumsi. Dalam ratusan juta tahun terakhir, kami telah memperoleh banyak peningkatan. Sekelompok murid yang kuat dari ras puncak sedang berdiskusi. Kembali sekarang tidak ada ruginya. Sekarang di seluruh alam semesta langit berbintang, mereka hanya memiliki langit berbintang tak terbatas yang belum mereka jelajahi. Tapi tempat itu di luar jangkauan mereka. Segera, semua murid kuat dari ras puncak akan kembali ke Jiuyuan Universe. Apa yang terjadi? Pada saat yang sama, di lokasi Istana Naga, Perdana Menteri Turtle dan yang lainnya menerima pesan ini dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Dia mengeluarkan otak kosmik dan mengirim pesan ke beberapa orang kuat dari ras puncak untuk bertanya. Ratusan juta tahun yang lalu, meskipun Istana Naga tidak cocok dengan klan Malaikat dan klan Phoenix, mereka tidak akan pernah berhenti mati. Namun hubungan dengan beberapa ras puncak lainnya tidaklah buruk. Istana Naga memiliki kekuatan terkuat di alam semesta berbintang, dan banyak ras puncak telah bekerja sama dengan Istana Naga. Terutama keluarga Kerangka dan keluarga Peri telah bekerja sama dengan Istana Naga berkali-kali. Segera, ada pesan dari orang kuat dari Skeleton Clan. Keberuntungan Tian Yuan yang kuatlah yang membawa mereka kembali. Ketika berita ini sampai ke Istana Naga, Perdana Menteri Gui terkejut sesaat, dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Keberuntungan Tian Yuan kuat, apa yang akan mereka lakukan dengan semua murid kuat alam semesta Jiuyuan? Kebetulan Raja Naga kembali, dan kekuatan Raja Naga tidak lebih lemah dari keberuntungan Tian Yuan sekarang. Perdana Menteri kura-kura bergumam, matanya berkedip-kedip. Jiuyuan Universe, semua murid di atas tingkat Master of the Universe, semua datang ke Sein Literature Field. Semua makhluk di sekitar Kaitian Great Desolate Continent memasuki interior Kaitian Great Desolate Continent. Berkelahi dilarang, pemenggalan adalah dilarang. Sebulan kemudian, sebuah pesan menyebar ke seluruh alam semesta 9 asal. Berita itu datang dari silsilah orang bijak, bukan informasi yang dikeluarkan oleh silsilah Sage yang kuat, tetapi pesan yang dikirim oleh Sage Hetian sendiri. Berita ini dirilis di otak intelektual universal dan menyebar ke setiap sudut dan setiap tempat di alam semesta Jiuyuan. Begitu berita ini keluar, itu menimbulkan sensasi yang sangat besar. Hetian Sein, pendiri Sein Lineage, salah satu eksistensi teratas di Jiuyuan Universe. Keberadaan legendaris, eksistensi tertinggi di tingkat penciptaan Tianyuan. Tidak ada ras, tidak ada orang kuat yang berani mengabaikan berita yang dirilis di sini. Pembangkit tenaga dari semua ras puncak juga bergegas menuju bidang sastra suci. Adapun balapan di pinggiran Kaitian Great Desolate Continent, mereka bergegas menuju daratan dengan sangat bersemangat. Tidak ada yang berani melanggar perintah orang bijak selaras dengan langit. Tidak ada yang berani melanggar perintah orang bijak Hetian. Bahkan ras-ras yang merupakan musuh hidup dan mati segera melakukan gencatan senjata, tidak berani menyinggung. Berani melanggar perintah orang yang begitu kuat, tapi pengadilan kematian. Dan sekarang bisa memasuki Kaitian Great Desolate Continent adalah kesempatan besar bagi mereka. Murid dari ras yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju benua Desolate besar. Lokasi lapangan sastra suci, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik di alam semesta, bergegas ke sana. Termasuk balapan puncak lainnya. Kali ini, hal-hal yang akan diumumkan adalah hal yang sangat penting bagi seluruh alam semesta Jiuyuan. Ini terkait dengan bencana di masa depan. Kekuatan Jiuyuan Universe di masa depan. Dan selama periode ini, sejumlah besar pembangkit tenaga aneh tiba-tiba meningkat di antara balapan puncak. Kekuatan pembangkit tenaga listrik ini semuanya di atas ranah urutan ke-6 dari penguasa alam semesta. Kekuatan dari setiap ras puncak tampaknya telah meningkat banyak secara misterius. Klan Shenlong benar-benar membunuh begitu banyak anggota kuat klan Phoenix kita. Mantan klan Shenlong telah dihancurkan, dan sekarang kita telah menderita kerugian besar dari klan Shenlong yang baru bangkit. Ribuan burung Phoenix murni terbang menuju Sein Literature Field. Di tengah, Phoenix api berkata dengan mata dingin. Flame Phoenix, eksistensi mutan dalam keluarga Phoenix. Setiap ras puncak yang kuat, setiap orang kuat diciptakan oleh Tianyuan. Banyak pengaturan telah dibuat untuk rasnya sendiri dan untuk bencana. Dahulu kala, sekelompok peramal surgawi membawa para murid dengan bakat yang lebih baik dari ras mereka masing-masing ke tempat khusus yang mereka temukan untuk pelatihan. Alam semesta Jiuyuan tidak sebanding dengan pedang dan alam semesta sihir. Alam semesta Jiuyuan memiliki 8 ciptaan surgawi. Di antara semua alam semesta, jumlah ciptaan Tianyuan sudah cukup banyak. Lagi pula, jumlah ciptaan di setiap alam semesta terbatas.
Misalnya, di alam semesta Jiu Yuan, ada 9 ahli peruntungan Tian Yuan di masa lalu. Satu nama untuk setiap atribut, yaitu emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, terang dan gelap, 9 atribut. Secara teoritis, juga dimungkinkan untuk melahirkan keberuntungan Tian Yuan dengan atribut ganda, atribut rangkap 3, dan atribut 5 elemen, tetapi itu hanya dalam teori. Setidaknya dalam sejarah alam semesta Jiu Yuan, tidak ada orang kuat dengan atribut ini yang lahir. Kekuatan alam semesta Jiu Yuan juga membuat keberuntungan Tian Yuan dari alam semesta Jiu Yuan lebih kuat, dengan lebih banyak kartu di kartu mereka. Di sini, di klan Phoenix, dahulu kala, sekelompok murid dibawa pergi oleh penciptaan Tian Yuan dari klan Phoenix untuk berlatih. Jumlah kumpulan burung Phoenix ini mencapai ribuan. Setelah kembali sekarang, semua kekuatan berada di atas level ke-8 Master Alam Semesta. Ini dikembangkan oleh nasib baik Tian Yuan, dan secara khusus digunakan untuk menghadapi pertempuran bencana berikutnya. Perang bencana adalah perang yang sangat menakutkan. Awalnya, kelompok orang kuat ini akan kembali lebih dari 2 miliar tahun kemudian, sebelum malapetaka terjadi. Tapi sekarang, karena kemunculan Chaos Tree, mereka semua dipanggil kembali oleh pencipta Tian Yuan dari Jiu Yuan Universe. 7 tetua, Raja Naga dari Istana Naga saat ini seharusnya mewarisi seluruh keluarga Shenlong dan memiliki banyak peluang. Alam semesta Jiu Yuan di sini, Istana Naga telah bersembunyi, dan saya tidak tahu di mana ia bersembunyi. Jika mereka berani muncul, kita dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Seekor Phoenix berkata kepada Phoenix api di tengah. Phoenix yang baru saja berbicara hanyalah sesepuh ketujuh dari klan Phoenix, tetapi kekuatannya saat ini adalah eksistensi tertinggi di seluruh klan Phoenix. Sebelum dibawa pergi oleh peramal Tian Yuan dari klan Phoenix mereka, dia adalah sesepuh ketujuh dari klan tersebut. Namun dari segi kekuatan, hanya beberapa Phoenix Kings dari Phoenix Clan yang bisa menandinginya. Di masa lalu, kami sopan kepada klan Shenlong, tapi sekarang Istana Naga kecil berani begitu sembrono, dan berani membunuh murid-murid klan Phoenix kami, itu mendekati kematian. Tetua ketujuh tampak serius. Dia berbicara, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Seven Elder, jika kita bertemu Istana Naga itu di masa depan, kita pasti akan memusnahkan mereka. Beberapa Phoenix di dekatnya berkata. Mereka tahu bahwa tetua ketujuh sangat marah karena keturunan tetua ketujuh meninggal di Istana Naga. Namun, terlepas dari kemarahan penatua ketujuh, jika mereka bertemu Istana Naga di masa depan, jika mereka menemukan sarang Istana Naga, mereka pasti akan menghancurkannya sepenuhnya. Sekelompok burung Phoenix terbang dengan cepat. Segera, di depan mereka, sebuah tempat yang besar dan sunyi muncul di depan mata mereka. Seluruh area, gunung, sungai, dan hutan, sangat sunyi. Setiap batu diukir dengan berbagai karakter. Beberapa bangau putih terbang di dalam. Diisi dengan nafas gulungan. Bidang sastra suci. Bidang sastra suci dikatakan sebagai sekolah, tetapi sebenarnya ukurannya sangat besar. Ini adalah tanah suci dari praktisi yang tak terhitung jumlahnya dari garis keturunan orang suci. Tempat ini juga merupakan sarang dari garis keturunan suci. Kali ini, semua murid ras puncak, semua murid alam semesta yang mulia, datang ke sini, dan itu juga merupakan keputusan dari semua makhluk surgawi yang kuat. Ketika mereka tiba, ras puncak lainnya juga telah tiba. Selain itu, ada banyak murid tingkat bijak alam semesta. Mereka memandang berkeliling dengan kagum. Melihat orang-orang kuat yang padat datang, aku sangat kagum. Jumlah murid kuat yang berkumpul kali ini sangat menakutkan. Eksistensi di atas tingkat yang mulia di seluruh alam semesta. Berapa jumlah ini? Khusus untuk balapan puncak, jumlah murid di tingkat terhormat telah mencapai beberapa juta. Ada ratusan juta ras tingkat tinggi lainnya, bahkan ras menengah, dan kultivator biasa. Namun, jumlah ratusan juta pembangkit tenaga listrik tidak terlalu banyak. Lagi pula, makhluk di seluruh alam semesta terlalu luas. Murid-murid klan Phoenix mengarahkan pandangan mereka ke tengah dan terbang lurus ke atas. Di posisi tengah, pembangkit tenaga dari 12 balapan puncak telah tiba. Raja Phoenix Air, Raja Phoenix Api dan Raja Phoenix Emas dari keluarga Phoenix sudah ada. Posisi sekitar, pemimpin keluarga malaikat, keluarga kerangka, dan keluarga penyihir juga telah tiba. Setelah murid kuat dari klan Phoenix tiba, mereka melihat sekeliling dan datang ke posisi masing-masing. 12 balapan puncak berkumpul. Seiring waktu berlalu, semakin banyak murid di atas yang mulia datang. Setahun kemudian, pada dasarnya semua murid yang kuat tiba. Bas-bas.
Pada saat ini, sosok-sosok muncul satu demi satu di langit di atas lapangan sastra suci. Phoenix, malaikat, Xuanwu, Hades. Satu persatu, memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar, pembangkit tenaga surgawi dari berbagai ras muncul. Pada saat ini, semua mata murid tertuju pada 8 sosok itu. Saya memberi hormat kepada Tuan Keberuntungan Tianyuan. Saya memberikan penghormatan kepada Tuan Keberuntungan Tianyuan. Semua murid membungkuk dengan cepat ketika mereka melihat 8 sosok itu. Terutama para murid kuat dari ras tingkat tinggi dan ras tingkat menengah, melihat 8 orang ini, wajah mereka sangat terkejut. Sejak lahir, ini adalah pertama kalinya mereka melihat keberadaan orang kuat yang diciptakan oleh Tianyuan. Sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat ini adalah eksistensi yang membutuhkan mereka untuk melihat ke atas. Ini adalah seluruh alam semesta mereka, Tuan yang sebenarnya. Mereka juga sangat terkejut dengan identitas 8 tokoh ini. Dari 8 nafas, mereka juga bisa melihat dari mana kekuatan 8 sosok ini berasal. Banyak murid ras tingkat tinggi masih sangat terkejut dengan keberadaan keluarga kerajaan dengan kekayaan Tianyuan. Bangun, apakah semua murid di atas yang terhormat di alam semesta Jiuyuan ada di sini? Mengenakan pakaian bujangan, membawa kuas tulis dan gulungan, Hetian Sengren melihat sekeliling dan bertanya dengan tenang. Orang suci, kecuali murid kuat dari Istana Naga yang belum datang, semua murid kuat lainnya telah datang. Seorang lelaki tua dari garis orang suci segera menjawab dengan hormat. Istana Naga, klan Naga telah bangkit kembali. Setelah mendengar nama ini, Hetian Sein bertanya dengan sedikit keterkejutan di matanya. Iya, Sein, Istana Naga tidak lemah sekarang, tetapi ada beberapa konflik dengan klan Malaikat dan klan Phoenix, jadi mereka tidak datang ke sini. Orang tua itu tidak menyembunyikan apapun dan terus melapor. Untuk hal semacam ini, semua peramal Tianyuan yang kuat tidak menyadarinya. Nasib Istana Naga, selama itu bukan pertarungan ras puncak, dalam keadaan normal, itu tidak akan dapat mengganggu kekayaan Tianyuan yang kuat. Jangan lihat pertempuran sengit antara Istana Naga dan klan Phoenix dan klan Malaikat. Namun nyatanya, bahkan Tianyuan Haohua dari klan Phoenix dan klan Malaikat tidak mengetahuinya. Karena, pertempuran mereka semua dilakukan di alam semesta berbintang. Selain itu, selain kematian yang tidak disengaja dari 2 pembangkit tenaga listrik yang menguasai dunia puncak, tidak banyak korban di antara pembangkit tenaga listrik teratas dari klan Phoenix dan klan Malaikat. Oleh karena itu, ciptaan Tianyuan tidak tahu tentang masalah ini. Oh, klan Shenlong sangat kuat pada awalnya, tetapi untuk beberapa alasan mereka binasa bersama klan Zerg, dan sekarang mereka bangkit begitu cepat. Itu benar-benar memiliki lubang yang dalam di kartu mereka. Hetian Sengren juga menghela nafas ketika mendengar dia. Klan Shenlong lahir beberapa kalpa lebih awal dari garis keturunan sucinya. Mereka berasal dari garis keturunan orang suci, tetapi mereka bangkit setelah malapetaka terakhir. Di puncak klan Naga, itu jauh lebih kuat dari klan Sein. Meskipun klan Shenlong telah punah, Su Yun pasti telah membuat pengaturan sebelum pemusnahan klan Shenlong. Tidak mungkin bagi klan Shenlong untuk sepenuhnya memadamkan warisan. Sekarang Istana Naga yang baru muncul tidak lemah. Kata Ratu Elf. Tanda seru. Wang Xian pernah ke sarang para elf, dan dia telah melihat Wang Xian. Dia masih sangat mengenali Wang Xian. Selain itu, hubungan antara keluarga Shenlong dan para elf tidak buruk, sehingga hubungan antara para elf dan Istana Naga juga tidak buruk. Oh, hanya dalam beberapa ratus juta tahun, kekuatan Istana Naga ini tidak buruk. Di satu sisi, Kaisar klan Phoenix, Phoenix api dari tingkat keberuntungan Tianyuan, mengangkat alisnya dan bertanya. Tuan Kaisar Phoenix, kekuatan Istana Naga tidak lemah. Menurut pemahaman kami, harus ada 200.000 hingga 300.000 murid di tingkat Master Alam Semesta. Meskipun alamnya tidak terlalu tinggi, potensinya sangat besar. Oleh Ratu, oh, kekuatan itu tidak buruk, dan itu akan memiliki banyak kekuatan bertarung ketika malapetaka datang di masa depan. Kata Tianyuan Haohua dari klan Xuanwu. Bencana akan datang, kita di alam semesta 9 asal harus berhenti berkelahi, dan kita harus tenang dan bersiap menghadapi malapetaka itu, kata Ratu Elf, melihat ciptaan surgawi lainnya. Tuanku Ratu Elf, Istana Naga memenggal kepala orang kuat yang memerintah puncak klan Phoenix kami, dan dia juga membunuh puluhan ribu Phoenix murni. Kami, klan Phoenix, harus membalas dendam ini. Itu benar, Ratu Elf, penguasa klan malaikat kita, yang berada di puncak, juga dipenggal oleh Raja Peri. Sejumlah besar malaikat kita dibantai olehnya, dan dia mengusir kita dari alam semesta berbintang, menyebabkan kita kerugian besar. Balas dendam ini,
keluarga malaikat kami juga ingin membalas dendam, dan tolong mengerti, Nyonya Ratu Elf. Dari keluarga malaikat, Raja Malaikat Terang juga berkata kepada Ratu Elf. Saat mereka berbicara, mata Kaisar Malaikat dan Kaisar Phoenix sedikit berfluktuasi. Tidak ada kebencian yang tidak bisa diselesaikan. Sein Hetian memandang mereka, sedikit mengernyit, dan berkata, mereka semua adalah makhluk dari alam semesta Jiuyuan. Satu-satunya target kita adalah musuh alam semesta lain. Orang kuat Istana Naga yang membunuh keluarga malaikatku membayar harga hidupnya, dan memberikan kompensasi sebagai tambahan, masalah ini akan selesai. Kaisar Malaikat melirik murid-murid dari rasnya sendiri, dan mengatakan sesuatu. Dia belum terlalu memperhatikan permusuhan antara klan malaikat dan Istana Naga. Biarkan Istana Naga membayar sejumlah harga, dan masalah ini bisa berlalu. Izinkan saya mengatakan, ada cara yang sangat sederhana. Ini juga merupakan pilihan yang baik untuk menggunakan semua naga di Istana Naga sebagai tunggangan. Kata Kaisar Phoenix dengan tatapan dingin di matanya. Dia tahu kisah di dalam kematian klan Shenlong lebih baik dari orang lain. Seseorang telah memperoleh warisan Shenlong, jadi keluhan ini dapat diwariskan. Dia tidak membiarkan kecelakaan ini ada. Namun, ada 7 makhluk Tianyuan lain di sekitarnya, jadi tidak mudah baginya untuk bergerak langsung. Klan Shenlong adalah klan teratas di alam semesta Jiuyuan kita, dan Sui Yun pernah bertarung berdampingan dengan kita. Kata lelaki tua dari klan iblis itu. Jelas merupakan sanggahan dari Kaisar Phoenix. Bagaimanapun, Sui Yun adalah penciptaan Tianyuan kuno. Nasib baik Tianyuan kuno ini berjuang bersama selama malapetaka bagi alam semesta Jiuyuan. Meskipun dikatakan telah jatuh sekarang, masih ada beberapa pertemanan. Beberapa keberuntungan Tianyuan masih tidak setuju untuk membuat naga Istana Naga direduksi menjadi gunung. Kalau begitu bunuh semua murid Istana Naga dari klan Phoenix dan klan malaikat kita, dan musnahkan mereka semua. Selain itu, setelah malapetaka datang, murid Istana Naga akan menjadi garis depan pertama. Kaisar Phoenix berkata langsung. Ya, selalu ada harga yang harus dibayar. Kehidupan murid keluarga malaikat kita juga hidup. Setelah suara Kaisar Phoenix turun, Kaisar Malaikat mengangguk setuju. Apa yang mereka katakan membuat 6 peramal Tianyuan lainnya sedikit mengernyit, tetapi mereka tidak membuka mulut untuk membantah. Mereka hanya bisa melakukan begitu banyak. Lagi pula, keberuntungan Tianyuan dari klan Shenlong telah jatuh. Penciptaan surgawi klan Phoenix dan klan Malaikat masih ada. Tidak baik bagi mereka untuk secara langsung menyinggung klan Phoenix dan Malaikat demi klan Shenlong. Tidak layak, apalagi saat malapetaka akan segera terjadi, saat ini kedamaian alam semesta Jiuyuan bahkan lebih penting. Keputusan dari 2 peramal Tianyuan. Pada posisi di bawah, semua murid menunjukkan keterkejutan di wajah mereka ketika mendengar kata-kata mereka. Bukankah ini berarti bahwa Raja Naga dari Istana Naga akan dihukum mati secara langsung? Tentu saja, kedua anggota Phoenix Keputusan Klan dan Angel Klan Lord Tianyuan Good Fortune adalah untuk mengumumkan hukuman mati untuk Raja Naga dari Istana Naga. Lord Tianyuan Good Fortune lainnya telah berbicara untuk Istana Naga, tetapi mereka tidak dapat sepenuhnya menyinggung Klan Phoenix dan Klan Malaikat. Ini benar-benar berakhir. Istana Naga tidak tahu di mana ia bersembunyi saat ini, dapatkah mereka menemukan Istana Naga? Mungkin Istana Naga sudah ada di alam semesta bintang. Raja Naga benar-benar selesai sekarang. Keduanya klan malaikat dan klan Phoenix keberuntungan Tianyuan yang kuat, keberadaan tingkat teror ini, sangat beruntung bagi Istana Naga untuk tidak menghancurkan Istana Naga. Pada posisi di bawah, semua murid orang kuat mendengar 2 orang kuat keberuntungan Tianyuan, keputusan penulis. Mendengar percakapan mereka, wajahnya penuh keterkejutan. Semuanya, kalian semua harus memiliki koneksi dengan Istana Naga, silakan hubungi Istana Naga, dan beritahu mereka untuk datang. Tuan Tianyuan keberuntungan. Mata semua murid kuat klan dan malaikat klan bersinar dengan cemerlang. Raja Api Phoenix memandang pembangkit tenaga dari ras puncak di sekelilingnya, dan berkata. Dia tahu bahwa sekelompok ras puncak memiliki hubungan dengan Istana Naga. Ketahuilah bahwa mereka dapat menghubungi Istana Naga. Oke, pembangkit tenaga dari ras puncak lainnya sedikit mengernyit, tetapi setuju. Sekarang, orang kuat dari kekayaan Tianyuan mengeluarkan perintah. Kecuali jika peramal Tianyuan kuat lainnya keberatan, jika tidak, mereka tidak dapat menolak. Segera setelah itu, berita menyebar ke Istana Naga satu persatu. Pada saat yang sama, di Istana Naga, Perdana Menteri Gui dengan cepat menerima pesan dari para murid terkuat dari ras puncak. Selain itu,
Ada juga beberapa pesan yang dikirim oleh para murid dari beberapa pembangkit tenaga ras tingkat tinggi yang diam-diam dibudidayakan oleh Istana Naga akhir-akhir ini. Ketika dia melihat berita itu, dia sedikit menyipitkan matanya. Pesan yang dikirim oleh ras puncak sangat sederhana, alam semesta 9 asal adalah peristiwa besar, dan keberuntungan Tianyuan yang kuat mengirim Istana Naga ke bidang sastra suci. Beberapa murid yang kuat dengan hubungan baik mengirim satu kalimat lagi dalam pesan, yang bukan hal yang baik. Mereka tidak berani menyampaikan semua informasi ke Istana Naga, tetapi mereka juga memberikan beberapa pengingat. Namun, bawahan yang diam-diam dilatih oleh Istana Naga menyampaikan semua informasi. Termasuk dua keberuntungan Tianyuan yang mengatakan mereka ingin menghukum Istana Naga. Baik keluarga malaikat maupun keluarga Phoenix juga tahu bahwa Istana Naga akan mendapatkan semua berita. Tapi mereka tidak terlalu peduli. Keputusan Tianyuan Fortune tidak dapat dilawan oleh Istana Naga kecil. Kali ini, jika Istana Naga benar-benar menghindarinya. Kemudian di masa depan, yang menunggu Istana Naga adalah kehancuran total. Kemari kali ini, masih ada kesempatan untuk bertahan. Jika Anda tidak datang, peluang untuk bertahan hidup benar-benar hilang. Mengenai Istana Naga, klan Malaikat dan klan Phoenix, mereka tidak pernah terlalu memperhatikan mereka. Dari awal hingga akhir, mereka tidak terlibat langsung dalam pertempuran dengan Istana Naga. Bukannya mereka tidak mau, tapi Istana Naga tidak berani. Sama seperti sekarang, Istana Naga bersembunyi, tidak berani muncul di sisi terang alam semesta Jiuyuan. Lanjutkan ke hal berikutnya. Kali ini adalah kesempatan besar untuk memanggil semua murid di atas yang mulia dari alam semesta Jiuyuan kita. Masih ada lebih dari 2 miliar tahun sebelum malapetaka akan datang, dan itu akan meledak saat itu juga, waktu. Pertempuran besar antar alam semesta. Hari-hari ini, kalian semua harus tahu sesuatu tentang malapetaka. Perang malapetaka dimulai, kita memiliki musuh kita sendiri, dan sebelum malapetaka ini, alam semesta Jiuyuan kita beruntung, dalam kekacauan selanjutnya ke alam semesta kita, pohon kekacauan muncul. Lingkungan pohon kekacauan setara dengan surga yang sangat kuat, di mana Anda bisa mendapatkan peningkatan pesat, dan dalam 20 tahun ke depan. Dalam ratusan juta tahun, kekuatan 9 asal semesta kita dapat digandakan tanpa banyak masalah. Pada saat ini, Sein Hetian terus berbicara, dan berkata kepada semua murid. Setelah kata-kata ini jatuh, wajah semua orang kuat di atas tingkat terhormat penuh dengan ekspresi terkejut. Pohon kekacauan, gua yang kuat, itu dapat menggandakan kekuatan Jiuyuan Universe saat ini. Bukankah ini berarti kekuatan mereka juga bisa banyak ditingkatkan? Ini membawa kegembiraan ke wajah mereka. Adapun jumlah perampokan. Ketika alam semesta langit berbintang dibuka, semua makhluk hidup di alam semesta Jiuyuan mengetahui adanya malapetaka tersebut. Ketahui juga situasi spesifik kuantitas. Pada saat yang sama, berita ini juga sampai ke Istana Naga. Istana Naga saat ini terletak di tempat yang sangat terpencil di Jiuyuan Universe. Ada beberapa orang di sini, dan berada di zona mati. Energi di sekitarnya juga sangat tipis. Posisi di samping adalah ruang kacau tak bernyawa. Di dalam Aula Raja Naga, sosok Wang Xian perlahan muncul. Duduk di sebelahnya, Lin Niu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Di rumah harta karun klan Shenlong, Lin Niu memurnikan tanduk giok Tianyuan, sepenuhnya menghilangkan penindasan dari alam semesta Jiuyuan. Raja Naga, saat Wang Xian tiba, Perdana Menteri Gui terbang dengan cepat. Kembali ke Istana Naga, Wang Xian menunjukkan senyum di wajahnya, dan suasana hatinya sangat baik. Raja Naga, sesuatu telah terjadi. Pada saat ini, Perdana Menteri Gui membuka mulutnya dan berkata kepada Wang Xian. Hah? Wang Xian terkejut dengan kata-katanya, dan menatapnya apa itu. Raja Naga, ini adalah pesan dari sekelompok ras puncak, dan ini adalah pesan dari beberapa mata-mata naga kita istana. Perdana Menteri Gui berkata. Dan menyerahkan sepotong informasi kepada Wang Xian Raja Naga, untungnya Anda kembali kali ini, jika tidak, Menteri Lama benar-benar tidak tahu bagaimana membuat pilihan. Wang Xian mengangkat alisnya dan mengambil alih materi. Matanya berbinar saat melihat apa yang ada di dalamnya. Kaisar Phoenix dan Kaisar Malaikat, penciptaan asal surgawi, apakah Anda ingin Istana Naga membayar harganya? Wang Xian bergumam sambil melihat bahan-bahan ini. Ketika dia melihat pesan terakhir, matanya berbinar. Pohon kekacauan, tempat yang diberkati. Perdana Menteri Turtle, berapa banyak murid yang kita miliki saat ini di Realm of the Dragon Palace? Wang Xian bertanya kepada Perdana Menteri Turtle. Ratusan juta tahun telah berlalu sekarang. Periode waktu ini adalah periode peningkatan pesat Istana Naga.
Ada sumber daya yang diperoleh dari alam semesta berbintang. Dengan iman yang begitu besar. Namun, Wang Xian tidak tahu persis berapa banyak keberuntungan Tian Yuan yang dimiliki Istana Naga. Raja Naga, setelah ratusan juta tahun pembangunan, Istana Naga kita saat ini memiliki sekitar 300.000 murid di alam penguasa, di antaranya alam tertinggi, Permaisuri Naga Biru, kini telah mencapai peringkat ke-9 Master Alam Semesta. Hadir dengan kata lain, Istana Naga kita tidak memiliki orang kuat yang mendominasi dunia puncak, dan 33 naga terkuat lainnya adalah penguasa alam semesta tingkat 8. Secara umum, kekuatan naga lainnya murid istana semuanya ada di penguasa alam semesta berada di bawah peringkat ketiga. Perdana Menteri Turtle membuka mulutnya untuk melaporkan. Di Istana Naga saat ini, ada banyak orang kuat di alam dominasi. Tapi ranahnya tidak terlalu tinggi. Masih ada celah dengan balapan puncak lainnya. Setelah kekuatan menerobos ke penguasa alam semesta, peningkatan alam akan jauh lebih lambat. Tidak buruk, Wang Xian masih sangat puas dengan kekuatan Istana Naga saat ini. Biarkan semua murid yang kuat bersiap dan pergi ke Sein Literature Field. Karena semua murid dari ras puncak lainnya telah pergi, Istana Naga kita tidak boleh ketinggalan, haha. Biarkan mereka juga melihat kekuatan naga kita saat ini istana. Tanda seru, kata Xian, matanya berbinar. Mulai sekarang, Istana Naga kita akan berdiri tegak di alam semesta Jiuyuan, dan siapapun yang berani memprovokasi kita harus membayar mahal. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk sedikit bersemangat ketika mendengar perintah Wang Xian, dan menjawab dengan keras. Dalam beberapa ratus juta tahun terakhir, Istana Naga memiliki keuntungan besar di alam semesta berbintang. Bahkan mengusir keluarga Phoenix dan keluarga malaikat. Tapi di sini di Jiuyuan Universe, mereka tidak pernah berani muncul dan menghindar. Tapi kali ini, kembalinya Raja Naga akan mengubah segalanya. Pengembalian ini akan mengejutkan seluruh alam semesta Jiuyuan. Ini juga menunjukkan bahwa klan Shenlong telah kembali ke puncak. Raja Naga, aku akan segera membiarkan semua murid Istana Naga kembali. Perdana Menteri Gui berkata lagi, dan segera mengeluarkan perintah satu persatu. Pada saat yang sama, dia terbang keluar dan memberi beberapa perintah. Ho ho ho, ho ho ho. Tidak lama kemudian, di Istana Naga, suara nyanyian dan raungan naga bergema. Murid Istana Naga terbang menuju ladang naga satu persatu. Naga terbang di sekitar. Setiap spesies naga meletus dengan kekuatan yang dahsyat. Wang Xian melihat ke ladang naga, dan terbang dengan senyum di wajahnya. Di samping, Lin Niu berubah menjadi wujud manusia dan mengikuti Wang Xian. Temui Raja Naga. Temui Raja Naga. Ketika Wang Xian datang ke posisi di depan lapangan naga. Di ladang naga, lebih dari 8 juta murid Istana Naga datang dan menyembah dengan hormat. Jumlah murid Istana Naga saat ini hanya lebih dari 8 juta. Dan di antara lebih dari 8 juta orang, orang dengan level terendah memiliki level yang mulia semesta. Kali ini, Wang Xian akan membawa semua muridnya ke Sein Literature Field. Sekarang, Istana Naga mereka juga memiliki kekuatan ini, dan mereka dapat bertindak tanpa ragu di alam semesta Jiuyuan. Bangun! Kata Wang Xian dengan senyum di wajahnya saat dia melirik murid-murid Istana Naga. Spesies naga liar, spesies Yulonglong, spesies naga panah, spesies naga berduri, spesies naga kayu bintang, guntur surgawi, api bumi, naga dan burung phoenix. Spesies naga bertanduk racun, penjaga naga emas. Spesies naga penyihir naga, naga terkutuk. Spesies naga yang menawan, naga pemakan. Spesies naga palu api. Tunggu, semua spesies naga puncak di Istana Naga. Selain itu, ada Lin Wenluo, seorang ilmuwan yang bergabung dengan Istana Naga. Selain sekelompok spesies naga, ada juga Legiun 9 naga. Tentara naga, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, terang dan gelap. Ada 9 atribut Shenlong, dan jumlah setiap atribut puluhan ribu. Naga ras murni ini adalah buah dari Wang Xian yang meminta Perdana Menteri Gui dan yang lainnya untuk mengambil cabang pohon leluhur untuk memadatkan darah di bidang plasma darah lagi. Jumlah naga murni di Istana Naga telah mencapai 90.000. Ini sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Tapi sekarang, pemimpin Legiun Naga adalah murid Wang Xian. Naga beku dari Istana Naga, Bei Shuang. Selain itu, naga mutan lahir di Istana Naga. Sekarang naga bermutasi di Istana Naga termasuk Bei Shuang Frost Dragon, dan tulang naga Xiao Yu dan Fan Qinglan. Belakangan, seekor naga tulang dan naga angin dan guntur lahir. Kamu harus menyadari beberapa situasi saat ini di alam semesta Jiuyuan.
Ayo pergi ke Saint Literature Field. Setelah waktu ini, Istana Naga kita akan aktif di alam semesta Jiu Yuan dengan cara yang adil. Tidak ada kekuatan yang berani menyinggung kami. Wang Xian berkata kepada para murid dengan kilau di matanya. Itu Raja Naga. Semua murid Istana Naga menjawab dengan keras. Ayo pergi. Wang Xian memberi tahu mereka dengan ringan. Ya, semua murid Istana Naga menjawab dengan lantang. Ho ho ho. 9 naga Feng Shen segera terbang ke depan, dan kursi naga terkondensasi di belakang. Ini adalah 9 naga Feng Shen yang mengikuti Wang Xian terlebih dahulu. Sekarang ia memiliki kekuatan untuk mendominasi alam semesta urutan kelima. Kekuatannya tidak kuat, tapi di Istana Naga, itu dianggap cukup bagus. Wang Xian bergerak dan datang ke kursi naga. Perdana Menteri Turtle dan Lin Niu berdiri di kiri dan kanan. Lin Niu berubah menjadi pria parubaya saat ini. Ho ho ho, ho ho ho. Diiringi oleh deru 9 naga dewa, Feng Shenlong menarik kursi naga dan membawa Wang Xian dengan cepat menuju susunan teleportasi Istana Naga. Semua murid Istana Naga lainnya segera mengikuti di belakang. Kali ini, kecuali Lan Qingyue, para Ratu Naga dan Xiaolan, mereka tidak datang. Murid Istana Naga lainnya mengikuti di belakang. Sekarang, Lan Qingyue telah sepenuhnya bergabung dengan Xiaolan dan Starry Universe. Ketika mereka kembali ke Jiu Yuan Universe lagi, mereka akan ditekan oleh Jiu Yuan Universe. Guan Suking dan yang lainnya mengikuti Lan Qingyue. Terletak di tanah harta guntur itu. Itu ada di tepi langit berbintang yang tak terbatas. Mereka memiliki token yang kacau, dan tidak ada masalah dengan keamanan. Istana Naga Utama saat ini berada di tempat yang sangat terpencil. Namun di beberapa tempat lain di alam semesta Jiu Yuan, masih terdapat Istana Naga. Teleportasi dimungkinkan antara Istana Naga. Mereka datang ke Istana Naga yang relatif dekat dengan garis keturunan bijak, dan langsung mengirim mereka. Ho ho ho, datang ke pusat Kaitian Primordial Kontinen. Setelah terbang keluar dari Istana Naga, 9 naga Feng Shen meraung lagi, dan mereka terbang ke arah bidang sastra Sein garis keturunan orang suci. Lin Yu, tunggu sebentar, sembunyikan kekuatanmu dulu, aku ingin melihat trik apa yang coba dimainkan oleh keberuntungan Tianyuan dari klan Phoenix dan klan Malaikat. Wang Xian melambaikan tangannya, mempercepat gerakan para murid. Dari Istana Naga kecepatan terbang. Dia berbicara dengan Lin Yu di sampingnya. Oke Raja Naga, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan auraku. Jika aku tidak menggunakan energi, akan sulit untuk mengetahuinya. Lin Yu segera mengangguk. Setelah periode presipitasi, kekuatan Lin Yu meningkat pesat. Lin Yu berbeda dari peramal Tianyuan biasa yang baru saja menerobos. Terobosannya berevolusi dengan melahap ciptaan surgawi di atasnya. Dia awalnya lahir dengan daging dan darah Tianyuan, dan kemudian melahap mayat Tianyuan. Dengan terobosan kekuatan, dia juga mewarisi semua keterampilan rahasia dan kemampuan tempur Dewa Iblis Ajiatian. Kekuatannya jauh lebih kuat dari Tianyuan Good Fortune yang baru saja menerobos. Lagi pula, pengalaman juga penting. Lin Yu tidak bergerak dan benar-benar tersembunyi, kecuali peramal Tianyuan yang menggunakan energi untuk menyelidiki dan melakukan penyelidikan sendiri. Kalau tidak, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Adapun kekuatan Wang Xian sendiri, penguasa semesta berada di level ke-7. Inilah keadaannya. Jika Wang Xian tidak bersembunyi, keberuntungan Tianyuan dapat mengetahuinya. Wang Xian mengangguk, melihat ke depan. Posisi ini tidak jauh dari ranah para orang suci. Di bawah akselerasi Wang Xian, kecepatan mereka sangat menakutkan. Bahkan, hanya membutuhkan waktu lebih dari 10 jam untuk mencapai ladang sastra suci. Ketika Wang Xian memimpin para murid Istana Naga untuk bergegas. Terletak di bidang sastra suci, sekelompok murid yang kuat sudah bersiap untuk memasuki pohon kekacauan melalui susunan teleportasi. Dari bidang sastra suci ke pohon kekacauan, ada susunan teleportasi yang didirikan oleh 12 penyihir leluhur. Setelah 1 tahun persiapan, sekelompok murid kuat dari ras puncak akan melangkah ke ranah pohon kekacauan. Semua murid yang kuat, mulailah berteleportasi satu persatu. Sebuah suara terdengar di atas bidang teks suci. Segera setelah itu, para murid yang kuat di Saint Literature Field melangkah ke susunan teleportasi dengan wajah penuh antisipasi. Berdengung, berdengung. Satu persatu, sosok-sosok itu mulai menghilang dengan cepat. Setelah murid terakhir diteleportasi, di lokasi susunan teleportasi bidang sastra suci, hanya ada 3 orang kuat yang menguasai alam puncak, menjaganya. Ratusan juta murid kuat yang tersisa semuanya telah memasukinya. Pohon kekacauan adalah tanah harta karun, dan itu sangat bermanfaat bagi kita.
Namun, yang paling beruntung kali ini adalah pembudidaya atribut air. 8 Master Keberuntungan Tianyuan telah mengatakan bahwa dalam 2 miliar tahun terakhir, itu yang terbaik untuk dapat mengolah keberuntungan atribut air Tianyuan, tapi sayangnya, kami bukan atribut air. Pada formasi teleportasi, ketika semua murid yang kuat memasuki formasi teleportasi, seorang lelaki tua dari garis bijak berkata dengan ringan. Raja Phoenix Air dari klan Phoenix, Ratu Air terapung dari Kerajaan Abadi, dan para juru tulis dan cendekiawan dari garis keturunan bijakmu, mereka bertiga memiliki kesempatan terbaik untuk melangkah ke alam penciptaan Tianyuan. Di samping, Master dari klan Xuanwu orang kuat di puncak, bicaralah. Itu benar, banyak orang dari klan Shenlong sangat iri karena posisi ini dikosongkan. Pria tua dari garis keturunan orang suci itu mengangguk. Begitu kata-katanya jatuh, mereka bertiga, yang menguasai alam puncak, melihat ke arah posisi yang tepat dengan perasaan. Master puncak dari garis bijak melambaikan tangannya, dan sebuah gambar muncul di depan mata. Saat melihat pemandangan di layar, ketiga pria kuat itu sedikit menyipitkan mata. Istana Naga ada di sini, begitu cepat. Ada banyak orang kuat yang datang ke Istana Naga kali ini, 7 hingga 8 juta, kan? Semuanya di atas level yang mulia, jumlah ini menakutkan. Setidaknya ada 200-300 ribu. Di tempat lain, elf hebat yang menguasai dunia puncak para elf berkata langsung. Jumlah orang-orang kuat ini benar-benar menakutkan. Istana Naga berkembang terlalu cepat. Sepertinya klan Shenlong membuat banyak pengaturan sebelum mereka jatuh. Orang tua dari garis keturunan Sein berkata dengan sedikit takjub. Jumlah yang mulia dan penguasa alam ini sudah lebih dari garis keturunan orang suci mereka. Apakah ini latar belakang keluarga Shenlong? Bahkan jika keluarga Shenlong jatuh, mereka masih bangkit dengan kuat dalam waktu sesingkat itu. Masih dalam waktu singkat, begitu banyak pria kuat lahir. Anda tahu, silsilah bijak mereka telah dikembangkan selama lebih dari 20 miliar tahun. Lebih dari 20 miliar tahun tidak sebaik ratusan juta tahun pembangunan Istana Naga ini. Tentu saja, jangan bicara tentang ranah dominasi dan kekuatan tempur tingkat atas untuk saat ini. Ya, kecepatan perkembangan ini benar-benar menakutkan, tapi sayang sekali Raja Naga dari Istana Naga terlalu gila. Dia seharusnya tidak menyinggung keluarga Phoenix dan malaikat seperti ini. Dua ras. Puncak malaikat Phoenix memiliki sangat tersinggung, akan sulit bagi klan Shenlong untuk kembali ke puncak di masa depan, setidaknya, Istana Naga akan kehilangan orang dewasa tingkat keberuntungan Tianyuan di masa depan. Tuan klan Xuanwu, Tuan keadaan puncak. Dikatakan, peri besar di samping juga menggelengkan kepalanya. Untuk masalah ini, elf mereka tidak berdaya. Lagi pula, elf mereka tidak mungkin menjadi musuh Phoenix dan malaikat. 3 pembangkit tenaga listrik yang memerintah puncak sedang berbicara. Segera, di garis pandang mereka, sosok Istana Naga muncul. Ho ho ho, ho ho ho. Ada nyanyian naga, dan 3 pembangkit tenaga listrik yang menguasai puncak memandang dengan ekspresi takjub di wajah mereka. Spesies naga puncak, ada banyak spesies naga puncak, bukankah ini lebih banyak daripada saat klan naga berada di puncaknya? Selain itu, ada lebih dari 90.000 naga murni, dan ada juga beberapa naga mutan yang bercampur masuk. Peri besar itu berkata dengan sedikit kaget. Meskipun hubungan antara elf dan Istana Naga relatif baik, ini adalah pertama kalinya dia melihat semua kekuatan Istana Naga. Mereka dikejutkan oleh jumlah spesies naga puncak dan naga mutan. Tampaknya klan Shenlong mendapat beberapa keuntungan dari klan Zerg sebelum mereka binasa. Pria kuat dari klan Xuanwu bergumam. Sayang sekali. Orang tua dari garis keturunan bijak menggelengkan kepalanya, dan matanya tertuju pada Wangxian Istana Naga Raja Naga, benar, langsung ke pohon kekacauan melalui susunan teleportasi. Ketika Anda sampai di sana, Tuan Keberuntungan Tianyuan akan menghadapinya. Anda melakukan beberapa percobaan. Oh, hehe, di posisi depan, Wangxian duduk di kursi naga. Dia mendengar suara dari bawah, dan senyum muncul di wajahnya. Oke, Wangxian tidak banyak bicara, dan 9 naga membawanya ke susunan teleportasi. Bas-bas. Ketika mereka sampai di depan susunan teleportasi terbuka. Masuk ke dalam, ada pohon kekacauan. Peri agung dari keluarga peri berkata kepada Wangxian dan yang lainnya. Oke, Wangxian mengangguk dan menunjuk ke arah naga. Bas, ho. Mereka mengeluarkan geraman pelan dan langsung masuk. Di bawah komentar dari 3 master yang menguasai puncak, mereka memasuki susunan teleportasi. Detik berikutnya, gambar di depanku berubah. Energi agung datang. Hah?
Wang Xian merasakan energi yang sangat besar, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Energi ini sebanding dengan surga kelas atas. Sejumlah besar orang kuat yang dibawa oleh peruntungan surgawi dari alam semesta sembilan asal pasti karena energi di sini relatif melimpah. Dalam keadaan seperti itu, jika Anda berlatih di sini selama lebih dari 2 miliar tahun, Anda akan berlatih sampai malapetaka datang. Ini pasti akan meningkatkan kekuatan Jiu Yuan Universe. Pohon ini sangat besar, hampir tidak terbatas. Apakah ini pohon raksasa yang menjulang tinggi yang hidup dalam kekacauan? Tanda tanya, apakah ada harta karun lain di sini? Pada saat ini, suara seruan datang dari depan. Sekelompok murid dari pembangkit tenaga listrik alam semesta sembilan asal yang sudah lama tidak berada di tempat ini melihat tempat ini dengan wajah yang mengejutkan. Di sini, ini seperti dunia baru. Hah? Tetapi pada saat ini, beberapa murid yang kuat merasakan kekuatan datang dari belakang dan sedikit terkejut. Mereka segera melihat ke arah posisi susunan teleportasi. Istana Naga ada di sini. Raja Naga ada di sini. Istana Naga ada di sini. Raja Naga ada di sini. Ketika semua murid kuat dari alam semesta Jiu Yuan melihat Wang Xian dan murid-murid Istana Naga, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ada banyak naga murni, lebih banyak dari yang kita lihat di alam semesta langit berbintang. Ada begitu banyak orang kuat di Istana Naga ini, dan ada sekitar 8 juta orang kuat di sini, dan yang terlemah juga yang mulia. Apakah ini kekuatan Istana Naga? Bagaimana mungkin? Soalnya, hanya ada lebih dari 100.000 orang kuat di ranah dominasi Istana Naga. Sekarang ada lebih dari 300.000. Bagaimana perkembangan mereka sangat berbeda. Begitu cepat. Hei, apakah ini kekuatan penuh dari Istana Naga? Sangat kuat dan menakutkan. Meskipun tidak ada orang yang mendominasi alam puncak, tampaknya ada beberapa yang mendominasi alam tingkat 8 alam. Mereka belum berkembang selama 1 miliar tahun, kan? Di sekitar, semua murid yang kuat dari ras puncak dan ras tingkat tinggi melihat ke atas. Ketika mereka melihat murid-murid yang kuat datang dari Istana Naga, wajah mereka terkejut. Jumlah orang kuat ini jauh di luar imajinasi semua orang. Bahkan balapan puncak pun penuh kejutan. Murid-murid kuat dari ras puncak seperti klan Shenhu, klan Wu, klan Ming, kerajaan abadi, dan klan kerajaan bahkan lebih terkejut. Karena jumlah pembangkit tenaga listrik yang ditampilkan oleh Istana Naga bahkan lebih banyak dari mereka. Berapa lama Istana Naga berkembang? Sayangnya, mereka telah memprovokasi klan Phoenix dan klan Malaikat, dan dua ras puncak, kekuatan keberuntungan Tianyuan, telah berbicara. Dari klan Kerangka, Raja Tengkorak menghela nafas pelan. Namun, mereka sangat disayangkan. Lagi pula, kali ini, klan Malaikat dan klan Phoenix, dua kekuatan besar dari keberuntungan Tianyuan, akan dihukum oleh Istana Naga. 1. Dia menembak dan membunuh semua anggota kuat dari klan Phoenix dan Malaikat mereka, semuanya. Kedua, saat malapetaka datang, Istana Naga akan menjadi pasukan terdepan. Terlepas dari poin pertama, poin kedua adalah hal yang baik untuk para murid yang kuat dari ras puncak. Lagi pula, Istana Naga ada di garis depan dan bisa mengurangi kekalahan mereka. 7 Tetua, Raja Naga dari Istana Naga ada di sini. Saat pertama Istana Naga muncul, ia berada di posisi depan. Dari klan Phoenix, seorang pria kuat di puncak klan Phoenix melirik, dengan niat membunuh muncul di matanya. Dia berkata kepada Penatua ketujuh di sampingnya. Hah, itu Istana Naga. Penatua ketujuh melihatnya, dan niat membunuh di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Dia berkata di mulutnya, mengepakkan sayapnya, dan segera terbang menuju posisi Istana Naga. Istana Naga pencari kematian ada di sini. Jika bukan karena perintah Kaisar-Kaisar Phoenix, aku akan membunuh semua murid di seluruh Istana Naga sekarang, dan menggantung kepala naga mereka di klan Phoenix kita. Sialan. Tanda seru. Istana Naga akhirnya muncul, dia pasti bersembunyi di suatu tempat di alam semesta Jiu Yuan kita. Itu adalah keberuntungan mereka bahwa mereka tidak dapat dimusnahkan kali ini. Semua murid kuat dari klan Phoenix tiba-tiba muncul niat membunuh. Tanda seru. Mereka mengepakkan sayapnya dan dengan cepat terbang menuju bagian depan Istana Naga. Ayo pergi ke sana. Istana Naga kecil, yang terkuat bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mendominasi alam puncak, namun dia berani melawan klan malaikat kita, dia mencari kematian. Hancurkan. Raja Naga itu. Dari klan malaikat, sekelompok pria kuat juga terbang dengan cepat, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Raja Malaikat Cahaya dan Raja Malaikat Kegelapan mengunci semua murid kuat Istana Naga dengan mata dingin.
Dari klan Phoenix, Phoenix Air, Phoenix Emas, dan Raja Phoenix Api juga terbang. Murid yang kuat dari dua ras puncak datang ke depan susunan teleportasi dan segera mengepung Wang Xian dan yang lainnya. Sepasang murid yang tajam, menatap mereka. Meskipun Istana Naga sangat kuat dan ada banyak orang kuat, masih ada celah besar dalam kekuatan tempur teratas. Tidak jauh dari daerah sekitarnya, semua murid dari orang kuat di atas Master 9 asal semesta semua melihat ke arah sisi ini datang. Mereka melihat orang-orang kuat dari klan Malaikat dan klan Phoenix benar-benar mengelilingi Istana Naga, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah 3 balapan puncak dari alam semesta Jiu Yuan mereka. Bagaimanapun, itu telah dikembangkan selama kurang dari 1 miliar tahun, dan itu sudah sangat kuat dengan kekuatan ini. Seorang pria yang kuat menghela nafas sedikit tapi sayang sekali, sekarang orang kuat dari dinasti Yuan berbicara, mereka tidak berani tidak datang ke Istana Naga, karena mereka tidak datang, begitu keberuntungan Tian Yuan bergerak, maka Istana Naga akan sepenuhnya selesai. Saat ini, kecuali klan Phoenix dan klan Malaikat, Tian Yuan lainnya keberuntungan orang dewasa tidak ingin Istana Naga dihancurkan. Lagi pula, Istana Naga juga merupakan ras yang kuat di alam semesta Jiu Yuan kita. Itu diturunkan dari klan Shenlong asli juga memiliki keberuntungan Tian Yuan, beberapa orang dewasa tahu satu sama lain, beberapa perasaan lama. Semua murid melihat. Di kejauhan, di dahan pohon kekacauan, 8 sosok berdiri di atasnya. Mereka juga merasakan kedatangan Istana Naga. Kami datang. Ratu Elf melihat dan mengatakan sesuatu. Hehe, sepertinya Su Yun telah membuat banyak pengaturan untuk klan Shenlong mereka. Kaisar Malaikat menyapu matanya dan tersenyum tipis. Klan Shenlong memiliki latar belakang yang kuat, Su Yun adalah mantan rekan seperjuangan kita, lakukan apa yang kamu katakan, dan jangan pergi terlalu jauh. Pusat. Peramal Tian Yuan dari klan Xuanwu bertanya kepada Kaisar Malaikat dan Kaisar Phoenix. Jangan khawatir, masalah ini bisa ditangani oleh orang-orang di bawah. Istana Naga membunuh murid-muridku dari klan Phoenix. Dengan kekuatan mereka, bahkan jika aku tidak mengambil tindakan, klan Phoenix kita dapat dengan mudah membunuh mereka. Lakukanlah, itu sudah nostalgia. Kaisar Phoenix menanggapi dengan ringan, melihat ke arah susunan teleportasi, dan berkata dengan ringan menurut apa yang kami katakan, setelah resolusi selesai, mari berlatih keras. Suaranya menyebar ke seluruh penjuru tempat, seluruh ruang, itu Kaisar Phoenix. Klan Phoenix, Phoenix Api, Phoenix Air, dan Raja Phoenix Emas segera merespons. Segera setelah itu, dia menatap Wang Xian dan yang lainnya, matanya penuh dengan niat membunuh. Raja Naga dari Istana Naga, kali ini karena keberuntunganmu, dan kebaikan dari Tuan Peruntungan Tian Yuan, yang menyelamatkan hidupmu di Istana Naga. Raja Api. Phoenix menatap Wang Xian, dan berkata dengan wajah dingin namun, kami Phoenix Clan para murid dari orang kuat tidak bisa mati sia-sia. Anda Istana Naga, semua orang kuat yang membunuh keluarga Phoenix kami membayar harga dengan hidup mereka. Istana Naga Raja Naga. Apakah Anda membiarkan kami melakukannya sendiri, atau apakah Anda bunuh diri? Seperti yang dikatakan Raja Phoenix Api, semua mata tertuju pada Wang Xian. Ini adalah perintah ahli keberuntungan Tian Yuan. Istana Naga mungkin tidak akan dihancurkan, tetapi beberapa orang kuat di Istana Naga akan mati. Raja Naga dari Istana Naga menanggung bebannya. Raja Naga Istana Naga, apakah Anda ingin kami melakukannya sendiri, atau Anda melakukannya sendiri? Ketika kata-kata Raja Api Phoenix jatuh, posisi di sekitarnya, semua murid yang kuat, tampak lihat di Wang Xian. Tuan Keberuntungan Tian Yuan telah mengeluarkan perintah, Raja Naga dari Istana Naga akan segera mati. Klan dan klan malaikat pasti akan menghancurkan Istana Naga, dan jika mereka tidak menghancurkannya sekarang, itu dapat dianggap sebagai memberi mereka kesempatan. Beberapa orang kuat dari puncak berlomba, memandang Wang Xian dan yang lainnya, berdiskusi dengan suara rendah melalui transmisi suara. Hehe, Wang Xian tertawa ketika mendengar kata-kata Raja Phoenix Api. Jika kamu ingin balas dendam, lakukan sendiri. Ada puluhan ribu burung Phoenix yang mati di tanganku, haha. Dia memandangi Raja Burung Phoenix Api, tersenyum dan terus menyindir. Wang Xian tidak memiliki kasih sayang sedikit pun untuk keluarga Phoenix. Bukan hanya karena kebencian di antara mereka, tapi juga tentang klan Shenlong dan klan Phoenix. Jika diberi kesempatan, dia tidak keberatan memusnahkan Fire Phoenix Clan sama sekali. Namun, dia belum memiliki kekuatan ini. Tapi, sekarang, dia, Istana Naga, bukan dari keluarga Fire Phoenix, jadi dia bisa menggertaknya. Mencari kematian,
Raja Naga kecil dari Istana Naga, hari ini kami akan memenggal kepalamu dan memberi penghormatan kepada murid-murid klan Phoenixku. Begitu suara Wang Xian turun, semua murid yang kuat di sekitar mereka sedikit terkejut, kaget, wajah mereka penuh amarah, tatapan mengejutkan. Api kemarahan meledak di mata sesepuh ketujuh dari klan Phoenix. Dia menatap Wang Xian, mengipasi sayap Phoenix-nya seketika, dan membunuh Wang Xian. Raja Naga ini masih berani menjadi sombong saat ini, bunuh dia. Jika bukan karena keberuntungan Tuan Tianyuan, semua murid Istana Naga Anda semua akan mati dan dihancurkan. Betapa merajalela, sebuah kelompok murid kuat dari klan Phoenix memandang Wang Xian dan berteriak dengan marah. Raja Malaikat yang cerah dari keluarga Malaikat juga terlihat kedinginan. Mereka juga mengipasi 12 sayap mereka dan memegang pedang Malaikat Agung di tangan mereka. Orang kuat dari keluarga Phoenix telah bergerak. Ini adalah Phoenix yang menyala yang mendominasi alam semesta pada